Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini saya akan membawakan alur cerita sebuah series asal Amerika berjudul Snowpiercer. Sebelumnya saya peringatkan dulu bagi yang belum nonton series yang satu ini, silahkan nonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tapi awas ya, adik-adik yang masih di bawah 18 tahun belum boleh nonton series aslinya, dikarenakan mengandung banyak adegan dewasa dan juga LGBT. Dan satu lagi, sebelum lanjut saya ingetin ini cuman film. Yang baik-baiknya silakan diambil dan yang buruk-buruknya dibuang saja. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Snowpiercer Season 1 Episode 1 dan 2 dimulai. Prolog film menceritakan bagaimana bumi yang semakin hari kian memanas karena ulah para manusia. Hingga hanya tinggal menghitung hari saja sampai bumi tempat tinggal manusia itu hancur dan melenyapkan umat manusia. Namun para ilmuwan berupaya mencegah hal itu terjadi dengan mencoba untuk mendinginkan bumi dengan teknologinya. Akan tetapi alih-alih berhasil, justru upaya itu malah membuat bumi menjadi beku sampai ke intinya. Ada seorang pria bernama Mr. Wilport yang sudah meramalkan hal itu akan terjadi. Dan saat itu terjadi, dirinya sudah selesai menciptakan tempat perlindungan yang amat hebat. Sebuah bahtera kereta raksasa bernama Snowpiercer yang panjangnya berjumlah 1001 gerbong. Namun Snowpiercer hanya untuk kalangan orang-orang sultan dan orang-orang kaya. Sementara masyarakat biasa tidak akan sanggup membeli tiket Snowpiercer tersebut. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mencoba menyerang dan memaksa untuk menaiki gerbong paling belakang. Pertumpahan darah pun tak bisa terelakkan, karena di sana para pasukan penjaga Mr. Wilport tanpa segan-segan membunuh orang-orang tak bertiket itu dengan kejam. Tetapi karena Snowpiercer akan segera berangkat, tidak ada pilihan lain, si komandan pun memerintahkan tentaranya untuk meninggalkan gerbong paling belakang itu dan mengunci pintunya, sehingga rakyat biasa yang berhasil naik terkurung di dalam gerbong Snowpiercer yang berada paling belakang, atau biasa disebut ekor. Saat itu suhu bumi minus 40 derajat Celcius. Dan inilah Snowpiercer. Snowpiercer departs. Snowpiercer departs at precisely 0 hours. Mungkin kalian akan bertanya-tanya apa bedanya kereta Snowpiercer dengan kereta-kereta pada umumnya, dan bagaimana bisa Snowpiercer membuat orang-orang selamat dari bencana kebekuan bumi. Snowpiercer dirancang khusus oleh Mr. Wilport menghasilkan suhu yang normal di dalam kereta, jadi terlindungi dari hawa dingin di luar. Snowpiercer memiliki rel sangat panjang yang mengelilingi bumi panjangnya, dan Snowpiercer terus berputar tidak pernah berhenti. Snowpiercer memiliki energi listrik yang abadi, dan saya masih belum tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan energi listrik tak terbatas itu. Saya kira sih mungkin energi listrik itu mereka dapatkan melalui perputaran kereta Snowpiercer yang tidak pernah berhenti. Mungkin saja. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu dan kereta Snowpiercer masih melaju dengan selamat. Suhu bumi saat ini minus 120 derajat Celcius. Lalu scene akan berfokus pada gerbong paling belakang yang disebut ekor, di mana para rakyat-rakyat biasa masih tinggal di sana. Gelap, pengap, dan kotor. Tapi masih mending daripada harus berada di luar yang suhunya amat sangat dingin, sampai-sampai bisa membekukan semua yang ada. Untuk makanan, setiap hari mereka hanya diberikan makanan berupa jelly keras berwarna hitam yang rasanya tidak enak. Tapi daripada kelaparan, mereka semua tidak punya pilihan lain. Ini adalah Layton, tokoh utama dalam film ini. Karakternya cerdas, pintar, dan kuat, namun cukup emosional. Saat ini Layton bersama teman-temannya sesama gerbong ekor sedang merencanakan pemberontakan. Mereka sudah muak dengan Mr. Wilport dan berniat mengambil alih Snowpiercer. Di situ Layton kurang setuju.
Karena ia merasa bahwa mereka harus lebih mempersiapkan rencana dengan matang. Mereka belum tahu seperti apa di depan sana yang akan mereka hadapi. 4 tahun yang lalu mereka pernah memberontak dan yang terjadi adalah banyak dari mereka yang mati. Lalu 13 orang tangannya dipotong sebagai hukuman. Namun Pike dan yang lainnya sudah tak bisa lagi menunggu. Jatah makanan yang diberikan untuk mereka terus berkurang semakin hari. Ditambah lagi para wanita di gerbong ekor semuanya disteril sehingga mereka tidak bisa memiliki keturunan. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mereka semua tua, sakit-sakitan, lalu meninggoy. Tidak ada keadilan untuk warga gerbong ekor. Sehingga di situ Layton pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Pike dan teman-temannya. Right. One tail, Leighton. One tail. One tail. One tail. Untight. One tail. One tail. One tail, man. One tail. Di gerbong ekor, Layton tinggal bersama dengan seorang wanita bernama Josie. Dan Josie punya anak angkat bernama Miles. Miles adalah anak yang sangat jenius. Ibu kandungnya Miles dulu mati karena dibunuh oleh pasukan penjaga. Dan sekarang Josie yang merawatnya. Lalu Layton awalnya dia bersama dengan Zarah istrinya. Namun Zarah diambil oleh gerbong depan. Ya, sesekali gerbong depan akan mengambil orang-orang yang ada di gerbong ekor jika dibutuhkan. Singkat cerita, rencana Pike, Layton dan kawan-kawan akan segera dilakukan. Mereka sudah bersiap dengan senjata tajam buatan mereka. Namun saat penjaga datang ke sana sambil membawakan segerobak makanan jeli hitam, tidak disangka salah satu anggota penjamuan turut datang bersama pasukan penjaga yang lebih banyak. Namanya adalah Bu Ruti. Sehingga terpaksa Layton dan Pike harus menunda rencana mereka melakukan pemberontakan. Tetapi tanpa disangka, kedatangan Ruti ternyata justru membacakan surat penjemputan untuk Layton. Layton pun dibawa oleh para penjaga dengan paksa. Teman-temannya tak bisa melakukan apa-apa saat Layton dibawa dengan paksa. Sebelum itu Layton pun harus menjalani semacam protokol kebersihan dan pemeriksaan. Lalu diberikan juga baju ganti. Setelah itu Layton dibawa menuju ke gerbong depan. Uniknya mereka tidak berjalan kaki. Bisa dibayangkan kan 1001 gerbong jauhnya kalau harus berjalan kaki. Ya, di dalam Snowpiercer ternyata ada sebuah transportasi yang berada di bawah gerbong. Sambil nungguin Layton nyampe, saya ingin menjelaskan sesuatu dulu tentang sistem kehidupan di Snowpiercer. Para penghuninya dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah kelas 1 yang dimana berisikan para sultan-sultan, miliarder, pokoknya mereka adalah kalangan teratas. Mr. Wilport bisa menciptakan kereta Snowpiercer yang sangat canggih ini juga karena didanai oleh mereka-mereka itu. Lalu golongan kedua adalah kelas 2. Saya kurang tahu perihal kelas 2 ini karena di season sekarang belum diceritakan banyak. Mungkin saja sih diisi oleh para orang-orang kaya banyak uang tapi enggak sesultan yang di kelas 1. Selanjutnya adalah kelas 3. Di sini kalangan kelas 3 terlihat seperti masyarakat pada umumnya, biasa-biasa saja gitu. Tapi ya mungkin di kehidupan sebelumnya mereka cukup kaya sehingga bisa membeli tiket Snowpiercer. Lalu golongan keempat tentu saja adalah gerbong ekor. Terdapat 2 organisasi keamanan di Snowpiercer. Pertama ada pasukan penjaga yang jumlahnya sangat banyak, dipimpin oleh seorang komandan bernama Komandan Nolan. Lalu yang kedua ada pasukan petugas rem, dipimpin oleh pria bernama Pak Rossi. Jumlah mereka tidak sebanyak pasukan penjaga, namun tugas yang diemban oleh petugas rem sepertinya lebih inti. Misalnya saat ini 2 petugas rem bernama Bastille dan Osweiler yang mengantarkan Layton untuk menemui pimpinan mereka yaitu Pak Rossi. Ketika memasuki sebuah ruangan, Layton terlihat merasa silau melihat cahaya matahari. Setelah 7 tahun lamanya ia terkurung di gerbong ekor yang gelap dan sumpek, akhirnya Layton bisa melihat kembali sinar matahari dan keadaan di luar sana yang semuanya dipenuhi dengan es. Tak sampai di sana, Layton kembali dibuat cengok saat dirinya diberi sepotong roti isi dan semangkuk kuah, apa itu saya tak tahu. Pria itu langsung menyantap makanannya dengan sangat lahap. Benar-benar serasa mimpi ia bisa merasakan makanan enak lagi. Di sana ada Pak Rossi yang langsung memberitahukan alasan dan tujuan Layton dibawa.
Seorang pria kelas 3 bernama Sandwise telah terbunuh dengan kedua kaki dan kedua tangan dimutilasi serta kelaminnya yang dipotong. Pak Rossi tahu bahwa Layton dulunya adalah seorang detektif pembunuhan. Jadi, ia pun menyampaikan bahwasanya Mr. Wilport memerintahkan Layton untuk membantu menangkap pembunuhnya. Bastille dan Osweiler lalu membawa Layton ke TKP di mana jasadnya Sandwise ditemukan. Sempat berpikir sedikit, lalu Layton pun berkata kalau dirinya tidak mau membantu menyelesaikan masalah pembunuhan itu dan meminta untuk dikembalikan ke gerbong ekor. Alhasil, Bastille dan Osweiler membawa Layton ke sebuah ruangan lalu menghajar pria itu di sana. Namun Pak Rossi tiba-tiba datang menghentikan itu. Ia bersama dengan seorang wanita misterius. Pak Rossi pun memarahi Bastille dan Osweiler karena bertindak tanpa perintah darinya. Kini hanya mereka bertiga di dalam ruangan itu. Wanita misterius itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Melanie Capil. Ia salah satu anggota penjamuan seperti Ruthie, namun Melanie berbeda karena jabatannya lebih banyak. Melanie juga merupakan tangan kanannya Mr. Wilport. Mr. Wilport selama 7 tahun Snowpiercer melaju, pria misterius itu tidak pernah bisa ditemui siapapun. Hanya Melanie seoranglah yang bisa bertemu langsung dengan Mr. Wilport. Time in the drawers for it. Genitals removed. Then Mr. Wolford wants this solved quickly. Kembali ke cerita, Melanie menceritakan bahwa 2 tahun yang lalu kejadian pembunuhan seperti ini pernah terjadi. Kedua tangan dan kedua kaki korban dipotong serta kelaminnya juga dipotong. Korbannya juga sama, pria. Dulu Melanie berhasil menangkap dan memenjarakan pelaku di laci abadi. Tapi sekarang pembunuhan serupa terjadi lagi. Layton pun menyimpulkan bahwa kemungkinan ada seorang peniru atau Melanie sudah menangkap orang yang salah. Sedikit informasi mengenai laci abadi. Laci ini jumlahnya ada ratusan di Snowpiercer dan diurus oleh seorang dokter bernama Dr. Henry. Di mana jika seseorang disimpan di dalam laci abadi itu, maka orang tersebut akan ditidurkan. Kurang lebih mirip hibernasi. Dan itu merupakan hukuman yang berat karena seseorang yang dilacikan hanya akan tertidur selama sisa hidupnya. Nicky Janet adalah tersangka pelaku pembunuhan 2 tahun yang lalu yang dilacikan. Jika kemungkinannya Nicky tidak bersalah, Melanie meminta Layton untuk membantu gadis itu agar terlepas dari tuntutannya dengan cara menangkap pembunuh aslinya. Layton lalu kembali dibawa oleh Pak Rossi. Pak Rossi akan mempertemukan Layton dengan istri dari Sandwise sang korban. Ya, Layton pun dibawa ke pemukiman warga gerbong kelas 3. Pemandangan di sana tidak begitu indah, tapi juga tidak seburuk di gerbong ekor. Lalu Layton pun bertemu dengan istrinya Sandwise, yang tak lain adalah Zara, istrinya Layton sendiri. Nyesek gak tuh Layton? Setelah 5 tahun Zara meninggalkan gerbong ekor, akhirnya Layton bertemu kembali dengan istrinya itu. Tapi tentu saja Layton saat ini sangat marah kepada Zara yang dengan teganya meninggalkan dia di gerbong ekor dulu, lalu menikah lagi dengan pria lain di gerbong kelas 3. Zara pun balik marah pada Layton. Dulu saat kebekuan bumi dimulai, ia hanya ingin mati saja bersama keluarga mereka. Namun Layton bersikeras membawa Zara ke Snowpiercer hingga harus berakhir hidup menderita di gerbong ekor. Lebih baik mati saja daripada di sana, ucap Zara. Ia sama sekali tidak menyesal meninggalkan Layton di gerbong ekor. Tapi memang bagong sekali si Zara ini. Dia juga yang melaporkan tentang Layton yang seorang mantan detektif pembunuhan, agar Layton bisa membuktikan kalau Zara tidak bersalah. Karena saat ini Zara menjadi tersangka utama atas pembunuhannya Sandwise. Setelah itu, Pak Rossi kembali membawa Layton. Kali ini ke sebuah gerbong pertanian yang dimana di sana terdapat tanaman buah-buahan yang melimpah. Ada 130 lebih gerbong pertanian seperti itu. Lagi-lagi Layton dibuat terkagum-kagum melihatnya. Sedikit informasi, ada 130 gerbong pertanian seperti itu. Melanie pun datang dan menemui Layton lagi untuk menanyakan apakah Layton bersedia memecahkan kasus pembunuhan ini. Karena sebenarnya masalah ini sangat fatal dan bisa menyebabkan ketertiban di Snowpiercer terganggu. Ditambah lagi tidak ada satupun detektif pembunuhan di Snowpiercer kecuali Layton seorang. Dan Melanie menawarkan untuk pengangkatan Layton menjadi orang kelas 3. Lalu Layton pun berkata ia bersedia dengan syarat orang-orang di gerbong ekor juga harus dipindahkan ke kelas 3.
Namun tentu saja di situ Melanie menolaknya mentah-mentah. Karena Melanie beralasan itu akan merusak keseimbangan Snowpiercer. Orang-orang yang berada di kelas 3, 2, dan 1 pasti akan sangat menentang hal tersebut. Karena masih belum mendapatkan kesempatan, maka Layton pun akan ditahan sementara dalam kurungan dan Pak Rossi langsung membawanya. Scene lalu berpindah ke gerbong ekor di mana Pike, Josie, dan semua orang di sana dihebohkan ketika melihat Pak Tua Ipan yang sudah mereka anggap ayah di gerbong ekor meninggoy dunia dengan cara gantung diri. Hal itu pun memicu kemarahan orang-orang di sana. Mereka kehilangan Layton, lalu sekarang kehilangan Pak Tua Ipan. Tak ada cara lain lagi, mereka harus melakukan pemberontakan saat ini juga. Pike di sana benar-benar sudah berapi-api. Rencana pun dimulai. Awalnya mereka melaporkan tentang kematian Pak Tua Ipan pada penjaga. Tentu saja sesuai protokol keamanan, mayat manusia harus dipindahkan dan dibuang. Beberapa penjaga pun membuka pintu. 2 petugas rem, Bastille dan Osweiler juga turut hadir dalam pengangkutan mayat Pak Tua Ipan. Namun ketika Bastille dan Osweiler akan mengecek mayat Pak Tua Ipan, tiba-tiba saja lalu terjadilah aksi pemberontakan di sana. Pike, Josie, dan orang-orang gerbong ekor berusaha melumpuhkan dan membunuh para pasukan penjaga. Osweiler di sana untungnya berhasil melarikan diri. Satu persatu pasukan penjaga mereka bunuh. Salah satu di antara mereka ada seorang pria kuat iman bernama si Udin. Maksud saya kuat tenaganya gitu. Layaknya seorang fighter, Udin menghabisi beberapa pasukan penjaga sekaligus hanya sendirian saja saking kuat dan OP-nya. Di tengah pertempuran yang membuat pertumpahan darah dari kedua belah pihak, seorang anak kecil bernama Winnie dengan penuh keberanian. Ia menerobos semua itu, mengambil potongan tangan penjaga lalu membuka pintu gerbong di depan. Namun tak disangka, Komandan Nolan bersama lebih banyak pasukan penjaga lainnya datang ke sana. Tak lama kemudian, Layton pun juga dibawa ke sana. Saat ini Pike dan kawan-kawan berhasil merebut satu gerbong dan juga berhasil menyandra petugas rem Bastille. Komandan Nolan memerintahkan Layton untuk menghentikan aksi teman-temannya itu. Karena jika tidak, Komandan Nolan yang akan turun tangan untuk membunuh semua teman-temannya Layton itu. Layton lalu berjalan masuk ke gerbong itu, di mana di sana terlihat banyak sekali mayat bergelimpangan. Mayat-mayat penjaga yang tumbang dan juga mayat-mayat orang-orang gerbong ekor yang gugur. Darah berceceran di mana-mana. Layton pun menemui Pike, si Udin, dan Ziurek yang sedang menyandra petugas rem Bastille. Di situ Layton berusaha membujuk ketiga temannya agar menghentikan pemberontakan dan menyerahkan diri. Karena jika tidak, Komandan Nolan akan membunuh mereka semua. Awalnya Pike tidak mau mendengarkan. Namun setelah Layton berjanji bahwa dirinya memiliki rencana untuk mengambil alih Snowpiercer untuk gerbong ekor, Pike dan yang lainnya pun setuju. Tapi sebelum itu Layton pun memukul Bastille dengan kuat untuk membalas yang tadi. Setelah itu Layton langsung menemui Komandan Nolan dan juga Melanie yang ada di sana. Ia mengajukan agar ketiga temannya, yakni Pike, Udin, dan Ziurek untuk tidak dihukum mati dan hanya ditidurkan saja di laci abadi. Layton berjanji akan menyelesaikan kasus pembunuhan Sandwise jika permintaannya itu dituruti. Dan untungnya Melanie menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Melanie terlihat kembali ke ruangan mesin tempat kediaman Mr. Wilport, di mana tak sembarang orang bisa masuk ke sana, hanya para engineer yang boleh, termasuk Melanie. Diperlihatkan Melanie yang melepas pakaian formalnya itu dan kini ia hanya mengenakan hoodie layaknya sedang bersantai di rumah. Wanita itu lalu menemui seorang pria yang sedang mengemudikan Snowpiercer. Awalnya saya kira itu adalah Mr. Wilport. Ternyata bukan, pria itu bernama Ben yang merupakan salah satu engineer. Mengejutkan karena rupanya Mr. Wilport tidak ada. Melanie lah yang selama ini memimpin dan melajukan Snowpiercer. Dibantu kedua engineer-nya, Ben dan satu lagi, Jappy. You have the train, Mr. Wilford. No more wood chips. No more wood chips.
Scene pun memperlihatkan bagaimana ketiga rekannya Layton, Pike, Zyurek, dan Udin ditidurkan dan dimasukkan ke dalam laci abadi. Sementara di belakang sana di gerbong ekor, Ruthie datang bersama beberapa penjaga mengumumkan hukuman pembuntungan tangan pada anak kecil bernama Winnie yang telah membantu pemberontakan. Namun sang ibu dari Winnie menghentikan hal itu dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menggantikan putrinya. Hukuman pembuntungan tangan itu benar-benar menyakitkan. Bagaimana tidak, tangan kanan yang akan diambil setelah dipasangi pengaman dan disirami air, tangannya ibu itu dijulurkan keluar dari gerbong. Dan dalam hitungan detik, tangan si ibu itu pun langsung membeku. Si ibu itu tampak sangat kesakitan sampai pingsan. Lalu tak sampai di sana, satu petugas dengan menggunakan palu besar langsung memukul tangan dari si ibu itu sampai hancur lebur. Mengerikan. Our children, Suspension in the drawers. the more human we become, the tea will fill our bellies one day. Winnie kecil hanya bisa menangis memeluk kakaknya. Scene pun berfokus pada Melanie dan para engineer yang merasakan sedikit guncangan saat longsor salju kecil menghantam gerbong Snowpiercer. Jalur yang sedang mereka lewati saat ini setiap tahunnya semakin sulit. Japi menyarankan agar mereka memelankan laju Snowpiercer agar tidak memicu longsor lainnya. Namun Melanie berkata mereka lebih baik mempertahankan kecepatan agar Snowpiercer tetap mendapatkan energi listrik yang cukup. Melanie lalu turun ke bawah. Seperti biasa ia pun menyapa para penghuni kelas 1 yang sedang sarapan. Sebagai penjamu, ia dan Ruthie tentu saja memberikan pelayanan terbaik untuk para sultan-sultan itu. Ada satu keluarga yang paling berpengaruh di kelas 1, mereka adalah keluarga Pak Roger. Bersama istrinya yang bernama Bulila dan putri mereka yang bernama LJ, serta pengawal pribadi mereka yang bernama Eric. Bulila agak protes saat mendengar bahwa ada penduduk ekor yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan kelas 3. Menurut Bulila itu tidak etis. Namun Melanie meyakinkan bahwa Mr. Wilport tidak akan salah memilih orang. Layton adalah orang yang tepat. Di gerbong ekor, rutinitas setiap hari. Beberapa orang dari gerbong ekor akan diambil untuk ditugaskan bekerja di sanitasi. Ya, tugas mereka adalah membersihkan semua kotoran-kotoran bau miliknya kelas 1, 2, dan 3. Saat itu Layton akan kembali melakukan penyelidikan bersama dengan petugas rem Bastille. Ketika melihat John dan yang lain dari gerbong ekor dibawa untuk bertugas sanitasi, Layton pun sepertinya mendapatkan sebuah ide. Singkat cerita, Layton dan Bastille kembali mengunjungi gerbong pemukiman warga kelas 3. Selama penyelidikan, Bastille lah yang akan terus mengawasi Layton dan turut membantu Layton. Mereka pun menemui Jax, pria yang bekerja sebagai pemelihara terowongan bawah. Dialah yang menemukan jasadnya Sandwise. Saat itu Jax sedang makan mie daging sapi dan sepertinya Layton tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari pria itu. Jadi buang-buang waktu saja mereka. Setelah selesai mewawancarai Jax, Bastille lalu mengajak Layton untuk menemui seseorang. Dia adalah wanita bernama Audrey. Bisa dibilang Audrey ini adalah pemimpinnya kelas 3 yang cukup berpengaruh. Dari Audrey, Layton mendapatkan informasi tentang bagaimana Nikki bisa menjadi tersangka dan dihukum dulu. Wanita itu lalu mengajak Layton ke sebuah tempat istimewa yang berada di kelas 3, tempat di mana Zarah bekerja. Tempat istimewa itu merupakan sebuah tempat meditasi. Audrey pun meninggalkan Layton bersama dengan Zarah di sana, dan rupanya di situ Zarah memberikan informasi yang berguna untuk Layton. Sandwise bukanlah orang kelas 3 biasa katanya. Zarah berpikir kemungkinan Sandwise adalah kaki tangannya Mr. Wilport untuk kelas 3. Jadi bisa dibilang Sandwise adalah informannya Mr. Wilport. Yang sebenarnya kita tahu Melanie bukan Mr. Wilport ya. Dan tanpa diduga, Layton dan Zarah pun terbawa suasana saat berduaan di ruangan itu. Mau bagaimanapun mereka berdua dulunya adalah sepasang suami istri, sehingga mereka pun larut dalam kemesraan. Di gerbong ekor, ibu dari anak kecil Winnie yang tangannya dipotong oleh penjaga terlihat kondisinya yang mengkhawatirkan.
Ibu itu tampak sangat kesakitan. Josie ada di sana merawat wanita malang itu. Di sisi lain, Melanie terlihat mengunjungi Dr. Henry yang sedang merawat Nicky Janet yang telah mereka keluarkan dari laci abadi. Namun Nicky masih belum bisa sadar sepenuhnya. Sepertinya laci abadi memiliki efek samping yang berat. Apalagi kan Nicky tertidur selama 2 tahun. Perkenalkan tokoh wanita lainnya, namanya Jinju. Bisa dilihat dia asal Jepang dan dari kelas 2. Tapi saya agak bingung sama tokoh yang satu ini. Sering muncul tapi perannya kayak kurang penting gitu. Jinju ini sahabat dekatnya Bastille dan merupakan seorang ilmuwan di Snowpiercer. Dr. Henry menduga bahwa Nicky mengalami kerusakan saraf akibat efek samping ditidurkan di laci abadi. Dan kerusakan sarafnya berpotensi permanen. Kembali kepada Layton dan Bastille yang saat ini sudah berada di tempat lain, yaitu ruang otopsi. Bersama dengan Bu Janet yang cukup ahli di bidang itu. Setelah dilakukan otopsi itu, kini mereka mendapatkan informasi bahwa Sam Wise disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Lehernya diikat dan dicekik dengan tali sembari kelaminnya dipotong. Lalu setelah itu dibiarkan sampai mati. Dan baru setelah Sam Wise mati, kedua tangan dan kakinya dipotong. We don't do that up here. We all know the rumors about the tail, but we... Those noodles you had earlier. Okay. Who has the tools for this? Layton pun kepikiran, pelakunya haruslah memiliki senjata tajam yang mumpuni untuk mampu memotong organ tubuh Sam Wise. Karena bekas potongannya cukup rapi. Layton lalu menanyakan dari manakah asal daging sapi pada mie daging sapi yang dimakan Jax tadi. Bastille segera mengajak Layton untuk berkunjung ke gerbong ternak, di mana di sana adalah tempat peternakan sapi. Hanya pengurus peternakan sapilah yang punya alat terbaik untuk memotong daging. Namun saat Bastille minta izin untuk masuk memeriksa, si pemimpin tukang daging tidak mau mengizinkan. Dan hanya akan memberi izin jika petugas berwenanglah yang datang. Ya contohnya seperti Melanie. Tak punya pilihan lain, Bastille dan Layton pun beranjak untuk menemui Melanie terlebih dahulu. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, longsor salju yang besar tiba-tiba saja menghantam kereta Snowpiercer. Membuat semua orang yang berada di dalam gerbong merasakan guncangan cukup hebat. Terutama gerbong-gerbong yang terkena langsung longsor salju itu. Dalam hitungan detik, tidak butuh waktu lama, seluruh isi di dalam gerbong itu, orang-orangnya maupun sapi-sapinya langsung mati membeku. Mengerikan bukan? Layton dan Bastille pun sangat terkejut melihat itu dan juga merasa lega karena mereka tadi tidak diizinkan masuk. Beberapa saat kemudian terlihat petugas kertakan langsung diterjunkan untuk membereskan kerusakan di gerbong peternakan itu. Ya, mereka memiliki kostum pelindung khusus yang bisa membuat mereka bertahan dari hawa dingin di luar dalam jangka waktu tertentu. Amanlah, jangan khawatir, ada petugas kertakan. Dipimpin oleh seorang pria menyeramkan bernama Pak Bojan. Di sana, Layton dan Bastille tentu saja masih melakukan penyelidikan. Mereka memasuki ruangan pendingin daging dan memeriksanya. Awalnya sih mereka tidak menemukan sesuatu yang janggal. Akan tetapi, saat Bastille mencoba membuka ventilasi, ternyata memang benar di sanalah tempatnya kaki dan tangan Sam Wise berada. Mungkin para tukang ternak itu ada sedikit hasrat-hasrat kanibal. Bastille pun segera melaporkan itu pada Pak Rossi melalui telepon. Bastille pun yakin bahwa pelakunya adalah para tukang ternak. Tapi bagaimana? Para tukang ternak mereka sudah pada meninggoy. Namun di situ Layton punya pendapat lain. Memang benar, iya, para tukang ternaklah yang memotong tangan dan kakinya Sam Wise untuk jadi bahan makanan mereka. Tapi tidak ada gunanya kan mereka menyiksa Sam Wise dan memotong kelaminnya. Itu artinya Sam Wise disiksa dan dibunuh oleh orang lain. Lalu para tukang ternak menemukan jasadnya Sam Wise sesudahnya. Benar juga. Berpindah ke gerbong ekor, Ruthie bersama para pengawalnya kembali berkunjung. Kali ini wanita itu mengumumkan bahwa Mr. Wilport
kembali melakukan perekrutan pada anak-anak gerbong ekor. Ruthie pun memanggil nama mereka satu persatu, dan Miles juga termasuk salah satu anak yang dipanggil. Namun Ruthie berkata di sana tidak ada unsur paksaan. Kalau sang anak tidak mau atau keluarganya tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Ya, tapi tampaknya para ibu yang anaknya dipanggil merasa sangat bersyukur. Mereka senang anaknya bisa pergi ke gerbong depan dan tidak lagi menderita di gerbong ekor. Josie terlihat berbicara berdua dengan Miles, menanyakan apakah Miles bersedia. Dan Miles mengiyakan. Anak itu ingat perkataan Layton bahwa mereka harus memiliki koneksi dan informan di kelas atas. Dan Miles bertekad untuk pergi agar bisa membantu penduduk ekor dari gerbong depan. Alright. Not anymore. Scene pun kembali pada Layton yang saat ini sudah berada lagi di selnya karena penyelidikan akan dilanjutkan esok hari. Saat ruangan itu sudah sepi, Layton pun mulai beraksi. Pria itu merobek bajunya, lalu disobekkan bajunya itu Layton membuat informasi tentang gerbong-gerbong yang ada di depan, semacam denah. Lalu Layton dengan mudahnya membobol pintu selnya menggunakan klip kertas. Segeralah ia keluar dari ruangan itu. Di koridor, Layton dengan tergesa-gesa membuat sebuah gambar panah, lalu menjatuhkan sobekan baju berisi denah gerbong agak jauh di depan. Setelah itu, Layton langsung sembunyi. Dan tak lama, rombongan penjaga pun datang. Mereka sedang membawa John dan yang lain untuk dipulangkan ke gerbong ekor setelah selesai bertugas di sanitasi. Get back in the tail. John yang terus berjalan menunduk pun tentu bisa melihat tanda panah yang dibuat oleh Layton. Dan ia langsung ngeh pada sobekan baju di depan sana. Di saat momentumnya tepat, Layton langsung keluar dari persembunyian dan membuat keributan dengan para penjaga. Saat itu terjadi, John buru-buru berusaha mengambil sobekan baju itu, namun gagal. Para penjaga menyadarinya dan langsung menahannya. Sementara si Layton kasihan sekali harus mendapatkan hantaman pukulan keras berkali-kali dari para penjaga. Sampai babak belur dan berdarah-darah. Wow, sakit sekali pasti. Keesokan harinya, Melanie dan Pak Rossi langsung menemui Layton dan memberikan pencerahan. "Kamu nih mau apa sih Layton?" tanya Melanie. 3.000 orang di Snowpiercer, mereka semua mendapatkan tugasnya masing-masing dan membuat kereta Snowpiercer tetap melaju dengan selamat. Gerbong ekor hanya harus duduk dan berdiam diri saja, tidak perlu melakukan apa-apa. Janganlah neko-neko, kata Melanie dengan kesal. Lalu Layton pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Pria itu tahu bahwa Melanie sebenarnya tidak peduli dengan pembunuhan yang ada di kelas 3. Misalnya kejadian 2 tahun yang lalu, Melanie tidak peduli meskipun menangkap orang yang salah. Tapi kenapa untuk Sandwise Melanie peduli? Karena Layton tahu Sandwise adalah orang penting Mr. Wilport yang mengetahui banyak rahasia tentang Mr. Wilport. Alasan Melanie peduli adalah karena Melanie ingin tahu informasi apa yang dibocorkan oleh Sandwise ketika disiksa oleh si pelaku pembunuhan. Karena mungkin jika informasi itu sampai tersebar pada para penduduk Snowpiercer, maka kemungkinan akan menimbulkan kekacauan. Jadi intinya Mr. Wilport memiliki rahasia yang tak boleh diketahui orang-orang. Ya, contohnya itu tuh Melanie yang sebenarnya Mr. Wilport tidak ada di dalam kereta. Itu salah satu rahasianya. Melanie pun tersenyum dan kagum dengan kecerdikannya Layton. Snowpiercer Season 1, episode 1 dan 2 bersambung.